Selamat datang kembali di kelas TIP, yaitu Teknologi Informasi Perkantoran 1 dengan topik pembahasan tentang Microsoft PowerPoint. Jika di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang animasi, trigger, dan kemudian bagaimana mengaplikasikannya, sekarang kita akan sedikit bergeser ke tab berikutnya, yaitu tab slideshow. Di tab slideshow, Anda bisa melihat ada berbagai macam fungsi-fungsi yang Anda bisa pakai untuk memaksimalkan tampilan dari PowerPoint yang Anda sudah setting atau Anda sudah buat. Ada yang pertama adalah from beginning. Jadi from beginning itu adalah selalu kalau kita tekan ini akan selalu ditampilkan dari slide yang paling awal. Kemudian yang berikutnya adalah from current slide, berarti ceritanya adalah kalau Anda tekan ini berarti akan Anda mulai pada posisi di mana slide Anda aktif. Jadi misalkan kalau kita pilih dari nomor 4, kita pilih from current slide, ya, berarti yang akan ditampilkan adalah mulai dari slide keempat ini akan ditampilkan bentuknya seperti apa. Untuk bisa keluar, Anda tekan escape. Kita akan masuk pada bagian berikutnya adalah tentang custom slideshow. Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi antara dari yang from beginning atau from current slide, ya ini agak sedikit berbeda. Kita akan coba, kita klik, maka akan muncul custom shows. Kita klik show custom shows. Nah, di sini akan muncul pilihan menu. Jika kita belum pernah atur, maka biasanya posisinya blank seperti ini. Kita akan coba buat, kita klik new. Nah, ketika kita klik new, maka kita akan muncul bentuk tampilan seluruh dari slide yang kita sudah pernah buat di dalam file ini. Jadi di sini ada berbagai macam nomor slide dan juga judul slide. Perlu Anda ingat, jika muncul slide 11 seperti ini artinya bahwa slide 11, slide 12 ini tidak menggunakan title. Jadi posisinya dia tanpa title. Kalaupun ada, berarti bukan menggunakan bagian dari layout, tetapi Anda mungkin beri dengan menggunakan word art dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan isi dari file kita. Nah, namanya custom show berarti Anda memilih slide-slide tertentu yang Anda inginkan. Jadi misalkan kalau Anda mau cuma tampilkan topik nomor judul slide, kemudian topik nomor 1, kemudian Anda keluarkan lagi nomor 4 tentang tabel, kemudian Anda keluarkan lagi nomor 6, kemudian Anda keluarkan lagi nomor 8. Nah, misalkan contoh seperti ini, kita add. Ya. Nah, kalau kita add seperti ini, maka nantinya akan muncul sebuah tampilan baru di sebelah kanan ini menunjukkan slide-slide mana aja sudah yang kita pilih. Dari sini kita bisa mengurutkan kembali urutan tampilannya. Jadi misalkan kalau Anda mau urutkan kembali tidak sesuai dengan apa yang sudah Anda buat, Anda bisa ubah susunannya. Jadi misalkan dari judul, kemudian topik 1, Anda mau tularkan dulu Smart Art, ini Anda tinggal klik up. Nah, maka nanti akan naik ke atas. Kita pilih dulu judul slide yang kita inginkan, kemudian kita pilih up atau kita down atau bahkan kita remove. Nah, kalau sudah Anda merasa cukup, Anda bisa oke untuk menyimpan custom slideshow ini. Nah, untuk nantinya di dalam proses tampilannya kita bisa atur kapan kita akan tampilkan atau kita gunakan custom show ini. Kita kalau sudah selesai kita buat, kita tutup. Nah, sekarang kalau kita ingin mencoba untuk menampilkan dari apa yang kita sudah buat, maka langkah pertama adalah Anda jangan langsung menggunakan from beginning, tetapi Anda masuk pada custom slide tadi, maka akan muncul nama tadi sudah ada di dalam daftar. Anda tinggal pilih custom show ini, kemudian Anda jalankan animasinya. Nah, ini menunjukkan isi dari custom show 1 tadi yang kita sudah buat. Ini contohnya. Baik, itu untuk custom slideshow. Nah, berikutnya di sini ada setup slideshow. Nah, kita coba masuk ke setup slideshow. Nah, di setup slideshow ini kita bisa mengatur lebih jauh terkait dengan tampilan dari setiap slide kita. Nah, di sini contoh di dalam tampilan ini nantinya akan ada muncul presented by a speaker atau full screen. Ini adalah yang bisa kita pakai.
Jadi Anda yang menentukan jalannya ataupun perpindahan setiap slide yang ada di dalam materi presentasi Anda. Yang kedua adalah browse by individual. Ini berarti artinya bahwa Anda yang bisa menentukan tetapi tidak bentuk dalam full screen. Kita coba aja kalau kita ingin tahu apakah efek perbedaan antara full screen dengan Windows. Ya, kita coba OK. Kemudian kita coba custom slideshow 1. Nah ini bentuknya agak sedikit berbeda dengan yang full screen ya. Jadi masih ada muncul tampilan di sini untuk minimize, maximize, kemudian untuk menutup ya. Di sini juga ada muncul menu-menu lain yang lain. Jadi Anda bisa klik di sini untuk memanfaatkan tampilan ini ya. Tetap peran Anda sebagai operator sangat dibutuhkan. Itu adalah pilihan untuk yang browse by individual atau dalam bentuk Windows. Nah, yang berikutnya adalah add kiosk key. Nah, add kiosk key ini yang dimaksud adalah bahwa Anda akan menjalankan aplikasi ataupun menjalankan tampilan ini secara otomatis. Nah, biasanya kalau kiosk key ini kita harus terlebih dahulu menyimpan menggunakan register timingnya kita sudah atur dulu. Nah, untuk itu kita OK. Nah, sekarang kita akan coba menentukan terlebih dahulu rest timing. Jadi rest timing itu adalah pengaturan agar slide kita bisa berjalan secara otomatis. Jadi kita masuk ke dalam bagian ini. Kemudian kita rest timing. Nah, di sini Anda lihat muncul di sini bagaimana ataupun berapa lama kita sudah menyimpan ataupun menampilkan satu slide pertama ini. Di slide kedua, ini totalnya jadi sudah 18 detik, sudah 20 detik. Jadi tergantung dari kita menentukan berapa lama setiap kita akan tampilkan dalam satu slide-nya secara bergantian. Itu yang kita tentukan sendiri. Ya, ini kita percepat ya. Ini contoh aja, kita percepat aja. Oke, kalau sudah kita matikan. Nanti akan dia bertanya apakah kita akan simpan waktu yang kita sudah tentukan ini. Kita oke, yes. Nah, sekarang kita akan coba jalankan slide PowerPoint ini dengan langsung kita pakai menggunakan from beginning. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa posisi dari presentasi ini tanpa saya klik, tanpa saya tekan apapun, dia berjalan sendiri. Dia akan terus mengulang dari setiap slide yang ada ini sampai nantinya dia kembali berputar ke slide pertama kembali terus menerus sampai berakhir tanpa berhenti kecuali jika kita yang menghentikan. Misalkan Anda bisa hentikan dengan menekan escape dan sehingga Anda punya kembali ke tampilan awal. Nah, itu adalah fungsi dari rest timing. Nah, kemudian berikutnya adalah record slideshow. Nah, kalau record slideshow ini mungkin agak sedikit berbeda dengan Office atau Microsoft Office sebelumnya. Bisa jadi mungkin di Microsoft Office sebelumnya fungsi ini ada tetapi tidak selengkap dari apa yang sudah ada. Jadi contoh di sini kalau ini saya coba jalankan, maka akan nanti muncul tampilan seperti ini. Anda bisa menyimpan dari tampilan slideshow ini, bahkan sampai juga Anda bisa menyimpan gambar dari kita sebagai presenter. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat, ini Anda bisa matikan, Anda bisa nonaktifkan suara maupun gambar ya. Jadi ini adalah bentuk penyimpanan narasi yang di Office yang terbaru.
Jadi ini Anda bisa manfaatkan seperti ini. Anda bisa dari awal ataukah dari slide tertentu. Ya. Kita tutup aja dulu. Nah, baik, itu adalah bagian penting dari yang ada di bagian slideshow. Nah, satu lagi adalah hide slide. Hide slide ini adalah untuk menyembunyikan slide yang kita sudah buat. Jadi maksudnya adalah misalkan ada beberapa slide yang tidak kita gunakan, tidak kita butuhkan, kita bisa sembunyikan, tidak kita tampilkan, sehingga walaupun kita setting di custom slideshow, kalau kita sudah hide maka dia tetap tidak akan muncul ya di hide slide. Kemudian nanti otomatis slide ini yang akan dicoret itu menunjukkan bahwa slide yang Anda pilih ini disembunyikan ya. Kemudian itu adalah bagian dari slideshow ya. Saya rasa cukup jelas dari apa yang telah saya sampaikan ini. Nah, berikutnya adalah satu lagi yang paling penting adalah di bagian animasi. Kita bisa memberikan animasi tetapi bukan pada objek. Jadi ini kalau kita bicara objek berarti kita bicara apa yang ada di dalam slide. Tetapi yang kita beri animasi kali ini adalah slide antar slide. Jadi animasi untuk antar slide. Kita biasa sebut dengan transition. Ya. Transition ini sebenarnya sederhana sekali. Jadi artinya bahwa Anda bisa mengatur transition ini antar slide itu bisa berubah-ubah. Ataukah Anda buat sama seragam, Anda bisa lakukan dengan hanya sekali klik. Tergantung Anda. Jadi ini juga semuanya berdasarkan kebutuhan. Kalau Anda merasa cukup dan penting dengan menggunakan tanpa slide transition juga tidak ada masalah. Kalaupun Anda mau gunakan untuk memberikan jeda, memberikan penjelasan, menarik perhatian, ya silakan Anda bisa buat. Misalkan Anda klik, kemudian Anda berikan slide transition push, gitu ya. Jadi nantinya ketika akan masuk dari slide pertama ke slide kedua, itu akan ada muncul transitionnya berupa push ini. Kemudian kalau misalkan di slide ketiga ini Anda ganti dengan Anda berikan reveal, misalkan, ya bentuknya akan seperti ini perubahannya. Ini juga tergantung dari versi Microsoft Office yang Anda pakai, jadi ada beberapa yang mungkin tidak ada. Contoh misalkan Morph ini Anda mungkin tidak ada di tempat Anda. Jadi ini salah satu yang baru di fasilitas ini. Nah, ini Anda bisa pilih apply to all, ataukah Anda bisa dengan cara Anda semuanya pilih. Ya, Anda bisa semua pilih. Kemudian setelah itu Anda pilih salah satu dari transition-nya, misalkan seperti ini. Nah, maka semuanya akan diberi slide transition yang sama. Ya. Ulangi. Di sini kita pilih semua. Ini flash. Nah, maka semuanya akan mempunyai transition yang sama, yaitu flash. Atau Anda pilih uncover, nah, tergantung kebutuhan Anda semua. Itu adalah slide transition. Jadi di sini Anda juga bisa menentukan advance slide-nya, apakah on mouse click ataukah menggunakan waktu yang Anda sudah tentukan di reuse timing tadi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan slideshow. Semoga Anda bisa memahami dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.